Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Oktaviani dengan NPM 130119214, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Metode Syafi'ian dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri di Ma'had Tahfidz Wase Quran di Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh melihat perkembangan zaman sekarang ini, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, yang mengadakan program unggulan tahfidz, namun yang dilihat hanya segi kuantitas hafalan saja, bukan dilihat dari segi kualitas hafalan. Contohnya, lembaga pendidikan non-formal. Banyak program percepatan seperti Dawuroh Tahfidz, menghafal Al-Quran dalam waktu singkat, 1 bulan 30 juz, 3 bulan 30 juz. Yang kedua, banyak pendidikan formal atau sekolah-sekolah yang mengadakan program unggulan tahfidz, namun belum menggunakan metode dalam proses menghafalnya, dan tidak ada program murojaah di dalamnya. Nah, dalam upaya menghafal serta menjaga hafalan Al-Quran, diperlukan metode khusus yang dapat memudahkan santri seperti metode Syafi'ian yang dapat membantu proses menghafal Al-Quran menjadi lebih ringan, mudah, dan terukur. Selain itu, santri dapat mengetahui tema pada setiap surat dan makna pada setiap ayat dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini, yaitu ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan tentang perencanaan metode Syafi'ian dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri. Yang kedua yaitu mendeskripsikan tentang pelaksanaan metode Syafi'ian. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan tentang evaluasi metode Syafi'ian. Dan yang keempat yaitu mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi metode Syafi'ian. Metode penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dikarenakan metode Syafi'ian telah lama digunakan dalam proses menghafal Al-Quran di Ma'had Tahfidz Wase Quran di Bandung. Untuk teknik pengumpulan datanya ada 4. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua yaitu wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat yaitu triangulasi, yaitu penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan data. Untuk teknik analisis data ada 4. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat yaitu menarik kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu perencanaan metode Syafi'ian. Tujuan dari metode Syafi'ian ialah untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran yang tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi dia memiliki hafalan yang kuat, juga dapat memahami setiap makna ayat-ayat yang sedang atau telah dihafal, sehingga muncullah para penghafal Al-Quran yang bukan sekedar hanya hatam, tapi dia juga setia seumur hidup bersama Al-Quran. Adapun langkah-langkah metode Syafi'ian itu ada 10. Yang pertama yaitu Qalbun Salim, yaitu meluruskan niat. Yang kedua yaitu Tahtitul Hifzi atau perencanaan hafalan. Yang ketiga yaitu Ta'aruf hafalan baru. Yang keempat yaitu Talaqib kepada ustadz atau musyrifah. Yang kelima yaitu Ziyadatul Hifzi, menambah hafalan. Yang keenam yaitu Kitabah atau menulis ayat yang telah dihafalkan. Selanjutnya yaitu Setoran, dan yang ke-8 yaitu tematik meaning dan murojaah. Yang ke-9 yaitu tasmi per surat atau kelipatan 5 juz, dan yang ke-10 yaitu Ziyadatul Hifzi atau menambah hafalan atau menambah bacaan. Lalu yang selanjutnya yaitu pelaksanaan dalam metode Syafi'ian itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Untuk pendahuluan pelaksanaan dalam metode Syafi'ian, langkah awal yaitu Qalbun Salim, yaitu dengan meluruskan niat dan memposisikan hati sebelum mulai menghafal Al-Quran. Sebelum mulai menghafal Al-Quran diawali dengan membaca istighfar, sholawat, dan doa. Untuk kegiatan inti yaitu ada perencanaan hafalan atau Tahtitul Hifzi selama 1 pekan, lalu ta'aruf hafalan baru, yang selanjutnya Ziyadatul Hifzi atau menambah hafalan baru, lalu kitabah atau menulis, lalu murojaah dan tasmi, dan yang terakhir yaitu Ziyadatul Qiraah atau menambah bacaan Al-Quran. Dan langkah tahap terakhir yaitu penutup, yaitu berdoa dan menitipkan hafalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa tetap istiqomah dalam menjaga, memahami, dan mengamalkan setiap ayatnya.
Lalu hasil penelitian dari evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam program menghafal Al-Quran menggunakan metode Syafi'ian. Evaluasi dilaksanakan setiap pekan, yaitu pada hari Jumat, santri diharuskan menyetorkan seluruh hafalan dari hari Senin sampai hari Kamis atau MHQ oleh Ustadz atau Musyrifah. Selain itu ada juga tasmi per surat atau kelipatan 5 juz. Nah, untuk yang terakhir yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi metode Syafi'ian. Nah, untuk faktor pendukungnya itu yang pertama yaitu niat yang lurus, dan yang kedua yaitu sarana prasarana yang sangat memadai. Adapun faktor penghambat dalam implementasi metode Syafi'ian ialah faktor kecerdasan, faktor kesehatan, kurangnya motivasi dalam diri santri, dan kurangnya sifat kedisiplinan dalam diri santri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.